Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan tentang Allah dan hal-hal surgawi. Yesus menuturkan hal-hal yang telah ia lihat dan dengar dari Allah di surga. Yohanes mencoba meyakinkan orang Yahudi untuk percaya kepada perkataan-perkataan Yesus, sebab Allah telah mencurahkan Roh Kudus secara penuh kepada Yesus. Roh itu menyatakan kebenaran Allah kepada manusia, dan Roh itu menyebabkan manusia bisa mengenal dan mengerti kebenaran itu. Yang menjadi persoalan di sini adalah reaksi orang terhadap Yesus. Bagaimana orang itu acuh tak acuh atau menolak, maka mereka akan mati atau tinggal dalam kegelapan. Jadi manusia sendirilah yang menghakimi dirinya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam masyarakat pada umumnya, pada waktu itu setiap guru itu pasti mempunyai pengikut. Yohanes mempunyai murid-murid. Demikian juga dengan Yesus. Mereka adalah sama-sama tokoh besar bagi masing-masing. Maka ada sedikit pertentangan antara perdebatan, atau lebih tepatnya persaingan di antara para murid menjadi fenomena yang lumrah, yang biasa, yang wajar. Namun di sini justru Yohanes mempunyai kesempatan untuk mengajar murid-muridnya tentang kedatangan Mesias. Yohanes percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Pada perikopnya sebelumnya, di mana Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus harus semakin besar sementara dirinya semakin kecil. Yohanes paham betul tentang janji mesianik yang mendapatkan kepenuhannya dalam diri Yesus. Yesus yang telah ia baptis adalah anak domba Allah, ia yang berkuasa membawa manusia pada keselamatan. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Yesus Kristus, meski Yesus telah membayar lunas untuk memiliki diri kita saat ia memberikan darah anaknya di kayu salib, namun tubuh kita masih mengalami persoalan dengan dosa, penyakit, dan juga kematian. Akan tetapi Roh Kudus adalah jaminan dari Allah dalam tubuh kita bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk membebaskan kita dari dosa, dari penyakit, dari maut, dan Ia akan membawa tubuh kita seperti tubuhnya yang mulia. Tuhan Yesus akan membawa kita pulang bersamanya selamanya. Saat Allah membebaskan tubuh kita dari dosa, dari penyakit atau kematian, dan saat Allah membuat kita seperti Tuhan Yesus dan membawa kita ke surga, maka
kita akan memberi semua syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Lalu apa yang dapat kita buat? Apa yang dapat kita lakukan? Untuk itu marilah kita melalui hidup ini kita muliakan Allah lewat karir kita, lewat pekerjaan kita, melalui profesi kita, melalui seluruh hidup kita, dan juga melalui keluarga kita. Ingatlah bahwa kita telah didiami oleh Roh Kudus. Marilah kita kuat karena Tuhan dalam kepastian yang memberi pengharapan agar kita semakin menjalani hidup ini dengan baik dan benar dalam profesi kita masing-masing. Dan semoga kita berani meneladani Yohanes karena kita adalah murid-murid Kristus yang sudah ditebus dari kematian kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, semoga kami mampu membuat hidup kami menjadi lebih baik, sehingga kebaikan kita tularkan kepada sesama kita. Semoga kita juga mampu untuk semakin rendah hati, mengakui keunggulan orang lain. Ajarilah untuk berani membesarkan orang lain. Ajarilah kami untuk tidak hanya mencari keuntungan sendiri. Dan semoga kami semakin mampu beriman dengan benar dan berbuat dengan kebaikan yang tulus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.